Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai ke definisi isim menurut ulama nahwu ya. Karena memang di dalam literatur keilmuan Islam itu ilmu-ilmu keislaman itu banyak banget. Ada nahu, fikih, nahu sorof, ilmu lugoh aja itu banyak banget ya. Fikih, usul fikih dan seterusnya itu kan. Nah, ketika berbicara mengenai isim ya, definisi isim menurut apa nih ya? Menurut ulama nahu, menurut ulama lugoh, menurut apa itu bisa beda-beda ya. Tinggal silahkan dirunut ya. Cuma karena kita sedang mempelajari kitab nahu, maka definisi isim menurut ulama nahwu itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Dah segitu. Ya, sebuah kata yang menunjukkan atas sebuah makna di dirinya sendiri. Kata makna muncul udah ya. Kemudian dia tidak berkaitan dengan waktu. Seperti nahwu Muhammadun menunjukkan sebuah makna yaitu orang ya yang namanya Muhammad. Tidak perlu bantuan orang lain untuk memunculkan makna Muhammad adalah orang yang diberi nama Muhammad. Gak perlu bantuan yang lain. Ini yang disebut dengan ya dalat ala maknan fi nafsiha. Aliyun sama seorang yang namanya Ali. Rojulun seorang laki-laki ya. Rojulun maknanya apa? Ya laki-laki. Ya, rojulun adalah sosok ya ganteng, kemudian pakai kacamata, pakai jenggot, peci putih. Gitu ya. Rojulun itu laki-laki. Ada sosok laki-laki ya, bukan perempuan, langsung sebut rojulun. Enggak perlu ya kata yang lain untuk memunculkan kalau rojulun tuh maknanya adalah laki-laki. Dengan lafadz rojulun aja langsung muncul maknanya yaitu sosok laki-laki. Nahrun, begitu mendengar kata nahrun langsung terbayang ya sungai. Tufahatun, begitu mendengar tufahatun langsung terbayang apel. Laimunatun, lemon ya. Ason, tongkat ya. Fakullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala maknan. Maka masing-masing dari lafad-lafad ini menunjukkan masing-masingnya itu sebuah makna. Walaisa zamanu dakhilan fi maknahu, dan waktu itu tidak masuk ke dalam makna ini. Nahrun artinya sungai. Terus enggak ada hubungannya dengan waktu. Artinya mau waktu lampau, mau sekarang, mau yang akan datang. Nahrun sungai. Ya, bukan telah sungai, sedang sungai, enggak ada telah sungai ya. Itu yang disebut dengan, itu yang dimaksud dengan walam taktarin bizamanin. Artinya nanti ada fiil. Beda zaman, beda maknanya. Ya. Terus nanti ada yang dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Barang dengan goir beda. Barang lagi dengan goir yang lain lagi beda lagi maknanya. Tidak dengan goir tidak muncul maknanya. Ya. Jadi itu yang dimaksud ini memang hampir semua kitab nahwu selalu ya memberikan definisi seperti ini. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Enggak semua orang kadang saya juga awalnya enggak paham juga sih. Dalat ala maknan fi nafsiha itu maksudnya apa, walam taktarin bizamanin itu maksudnya apa, tidak paham secara detail ya. Tapi setelah baca oh maksudnya ya dalat ala maknan fi nafsiha itu dia nggak butuh kata yang lain supaya maknanya muncul. Rojulun maknanya laki-laki, dia tidak butuh kata yang lain supaya makna laki-lakinya muncul, enggak, cukup dengan kata rojulun laki-laki udah selesai. Ini yang disebut dengan ya dalat menunjukkan sebuah makna di dirinya sendiri. Berarti ada yang menunjukkan sebuah makna kalau sudah fi ghairihi berbarengan dengan yang lain.
Kalau nggak bareng dengan yang lain nggak muncul maknanya. Dia harus berbarengan dengan yang lain, maka maknanya muncul seperti ini. Berbarengan dengan yang lain lagi, yang lain beda lagi, maknanya seperti ini. Ya, itu nanti definisi huruf ya. Nah, walam taktarin bizamanin, kemudian makna yang muncul ini tidak berkaitan dengan waktu. Ya, mau lampau, mau sekarang, mau yang akan datang, maknanya sama. Berarti nanti akan ada yang berkaitan dengan waktu, beda waktunya, beda maknanya. Punya makna sendiri, tapi berkaitan dengan waktu. Maknanya sama, tapi beda waktu, beda. Ya, bukan beda maknanya ya, maknanya sama, tapi beda waktu, beda lagi nerjemahin ya si makna ini. Telah, sedang, gitu maksudnya ya. Walaisa zamanu dakhilan fi maknahu fayakunu isman, dan zaman atau waktu enggak masuk ke dalam definisi maknanya. Jadi makna yang muncul dari lafadz isim ini, setiap isim itu tidak berkaitan dengan waktu, maka dia adalah isim. Wa ammal fi'lu fahuwa fil lughati al hadatsu, adapun fi'il maka secara bahasa artinya adalah al hadas. Hadas apa? Hadas asghar, hadas akbar, itu mah fikih ya. Fikih itu mah. Ya, hadas di sini maksudnya adalah ya kejadian perkara ya. Fi'il itu seperti itu. Ada perkaranya, ada kejadiannya. Wa fi istilahin nahwiyina, dan di dalam istilah ulama nahwu, fi'il itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Nah, sama dengan isim. Ya. Isim dengan fi'il sama-sama ya definisinya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Ini semua kitab, bukan semua, mayoritas kitab nahwu pemula menafsirkan, mendefinisikan fi'il itu dengan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Ala maknan fi nafsiha. Artinya fi'il ini memiliki makna sendiri, tidak butuh kata yang lain untuk memunculkan maknanya. Ya, sempat kemarin dulu sih, bukan kemarin ya, diskusi dengan salah seorang asatidz lah ya, dengan salah seorang ustadz. Beliau berpendapat ya definisi fi'il itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Saya bilang oh enggak, fi nafsiha. Seluruh kitab nahwu yang saya baca sejauh ini fi nafsiha. Kemudian beliau mengutip dari kitab Nataijul Fikr ya, gitu ya. Nah, beliau mengatakan ya fi'il itu enggak muncul maknanya kecuali dengan adanya fa'il, gitu ya. Enggak, tanpa ada fa'il pun muncul maknanya fi'il itu. Jalasa maknanya apa Ustaz? Ya, kalau antum mengatakan fi'il tidak muncul maknanya kecuali dengan fa'il, ya, kalau murid antum nanya jalasa artinya apa, antum nggak boleh jawab. Kenapa? Karena murid antum nanyanya jalasa doang, ya kan? Nggak boleh jawab kecuali jalasa Muhammadun, baru antum bisa jawab. Kan nggak ada murid yang nanya jalasa Muhammadun, murid itu nanya jalasa doang. Ustaz, jalasa artinya apa? Zahaba artinya apa? Ketika antum menjelaskan ke orang lain jalasa artinya duduk, artinya antum menyelisihi kaidah yang antum pegang, yaitu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ya, kemudian beliau nggak nerusin diskusinya ya, udah lah ya, ustadz besar dia, gitu ya. Hah? Nggak tahu. Ya kalau menyelisihi yang umum masuknya ke syad. Sesuatu yang syad itu bukan untuk konsumsi publik, gitu ya. Goncang nanti. Untuk konsumsi kalangan terbatas aja. Di kitab-kitab nahwu yang saya baca, definisi fi'il itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Tapi beliau kekeh ya kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, karena makna fi'il tidak muncul kecuali dengan fa'il. Enggak. Fa'il itu, fungsi dari fa'il itu bukan untuk memunculkan makna fi'il. Fungsi dari fa'il itu adalah memunculkan makna jumlah. Ya, ketika fi'il ya muncul kemudian ada fa'il jadi sebuah jumlah. Ya kalau kayak gitu mah berarti ya al-masjidu juga nggak ada maknanya kecuali sudah ada khobar, baru ada maksudnya, gitu kan? Gitu, begitulah.
Kalau pokoknya ada lah ya, nggak usah disebutin lah ya. Gitu, saya tetap dengan apa yang saya pahami, kasih argumen saya itu seperti ini, argumen beliau itu nggak bisa saya pahami. Kemudian, nah ya, yang membedakan antara fi'il dengan isim itu ada waqtaronat bi ahadil azminah. Si kalimah tersebut, si kata tersebut iktaronat bi ahadil azminati salah sati. Dia berkaitan ya dengan zaman yang tiga, dengan waktu yang tiga. Ya karena waktu memang cuma ada tiga, ya enggak? Wahwa allati hiya, si waktu yang tiga ini adalah al-madi wal hal wal mustaqbal. Madi ya apa-apa yang malo, yang sudah berlalu, hal yang sekarang, mustaqbal yang akan datang. Ya, waktu dari segi waktu kan cuma tiga, lalu, sekarang, yang akan datang. Ya, yang lalu nggak bisa balik lagi, ya sekarang yang sedang kita nikmati, dan yang akan datang sejauh apapun dia dekat dihitungnya. Wa kullu ma huwa atin qarib, kan ada gitu kan. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat, walaupun mungkin masih jauh tapi dekat. Kenapa? Karena dia akan sampai ke kita. Tapi kalau misalkan ma mado fata, apa yang sudah berlalu udah lepas, nggak bisa balik lagi. Semenit yang lalu itu jauh, sejam yang akan datang itu dekat. Kenapa? Karena semenit yang lalu nggak bisa balik lagi. Nah, sejam yang akan datang itu dekat. Kenapa? Kita pasti akan nyampe ke situ. Gitu ya. Nah, fi'il itu berkaitan dengan tiga waktu. Ya, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Al-madi wal hal wal mustaqbal. Ya, kok pembagiannya bukan madi mudhari amr sih? Ya. Beda kalau menurut saya ya, berdasarkan yang saya baca. Ini sering saya sampaikan ke peserta-peserta halaqah. Madi, hal, dan mustaqbal itu pembagian fi'il dari segi waktu. Ya. Kemudian madi mudhari amr itu pembagian fi'il dari segi sigoh. Ya, taksimul fi'li min haitsu sigha dan taksimul fi'li min haitsul waqti itu berbeda. Ya, pembagian fi'il dari segi bentuk baru tuh madi mudhari amr. Ini bentuk madi, ini bentuk mudhari, ini bentuk amr. Tapi kalau pembagian fi'il dari segi waktu, madi, hal, dan mustaqbal. Ya kebetulan aja ya fi'il amr itu memang terjadi di waktu yang akan datang. Gitu ya. Nah, fi'il kan ada madi, ada mudhari, ada amr. Fi'il madi jelas madi, fi'il amr jelas mustaqbal. Nah, fi'il mudhari ini bisa semuanya. Fi'il mudhari itu bisa untuk madi maknanya, fi'il mudhari itu bisa untuk mustaqbal maknanya, fi'il mudhari juga bisa untuk hal atau yang sedang berlangsung. Kalau fi'il madi, bentuk fi'il madi jelas untuk waktu yang madi. Bentuk fi'il amr jelas untuk yang mustaqbal. Bentuk fi'il amr bisa untuk madi, hal, dan mustaqbal. Loh, kok bisa? Iya. Fi'il mudhari kemasukan lam itu maknanya jadi madi. Fi'il mudhari kemasukan sin dan saufa jadi mustaqbal. Fi'il mudhari enggak ada apa-apanya itu jadi hal. Gitu ya. Jadi pembagian madi, hal, dan mustaqbal ini pembagian waktu. Ya. Nahu contohnya seperti, nah jadi beliau menyebutkan waktu, pas begitu contoh beliau menyebutkan pembagian fi'il dari segi bentuk. Gitu ya. Beliau menyebutkan pembagian fi'il dari segi bentuk. Ya enggak masalah sih ya. Ya. Sebetulnya kurang tepat, tapi gimana? Memang yang paling mendekati pemahaman itu pembagian fi'il dari segi waktu itu dengan pembagian fi'il dari segi bentuk sigoh itu disatuin aja. Nah, contohnya misalkan seperti kata fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu. Contohnya adalah kataba. Kataba itu sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna. Apa makna yang disampaikan oleh kataba? Yaitu kitabah, perkara menulis. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil madhi. Makna menulis ini berkaitan dengan waktu lampau. Menulisnya di waktu yang lampau. Udah selesai nulisnya. Kita sering menerjemahkan dengan kata telah menulis.
Wa nahu contoh yang berikutnya adalah yaktubu fa innahu dalun ya ala ma'nan wa huwa alkitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil hadiri. Yang kedua adalah yaktubu. Yaktubu ini ya menunjukkan sebuah makna. Maknanya apa? Ya sama menulis juga ya. Dan makna menulis ini berkaitan dengan waktu-waktunya hadir, waktunya yang sekarang terjadi. Wanahu contoh yang berikutnya adalah uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil mustaqbalil ladzi ba'da zamanit takallumi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah uktub ya, sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna yaitu kitabah perkara menulis juga. Wa hadzal makna ini berkaitan dengan waktu yang akan datang, yang akan terjadi setelah waktu diucapkan pembicaraan. Jadi ketika saya mengatakan uktub perkara ya, makna kitabahnya terjadi belum? Uktub, tulislah. Udah nulis belum? Ya, 3 detik 5 detik berikutnya baru dia nulis. Ya, ini yang disebut dengan, jadi fi'il amr ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, fi'il amr ini ya memang terjadi di waktu yang mustakbal. Ya, nggak ada kita menyuruh sesuatu perkara yang sudah terjadi, gitu ya, menyuruh suatu perkara yang sudah terjadi itu nggak jarang. Fi'il amr dimaknai madhi itu jarang, setahu saya malah nggak ada ya. Tapi fi'il madhi dimaknai waktu yang akan datang sering terjadi ya. Ada ya, lafadznya fi'il madhi tapi dimaknainya ya mustakbal. Ada. Ya, seperti misalkan kalau misalkan qomat ya, Allahu akbar, qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya kan, kalau lafaz qomat itu kan seperti itu. Ini ada lafaz qad qamati shalah, salat telah diberdirikan. Orang baru qomat, salatnya aja belum. Tapi dia menggunakan fi'il madhi. Ya, jadi lafaz madhi maknanya mustakbal ada. Ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Idza kumtum ini menggunakan fi'il madhi. Padahal terjemahannya jika kalian hendak sholat. Sholatnya udah belum? Belum, orang baru mau wudu. Itu ya. Kullu ummati. Terus? Kan belum terjadi, yang akan datang, nanti kan tidak olah. Emang gitu maknanya? Iya. Tafsiran dari kitab apa? Pasti masuk surga gitu ya. Walaupun belum, surganya juga masih nutup ya. Tapi beliau menggunakan fi'il madhi untuk istilahnya itu untuk menjelaskan sesuatu yang akan datang. Nah, jadi makanya seperti yang saya sampaikan, madhi maknanya mustakbal ada, tapi yang mustakbal amr maknanya madhi saya belum nemu. Ukhruj ya, dia udah keluar kemudian kita ukhruj, nggak ada. Ini mungkin yang disebut dengan tahsilul hasil. Udah terjadi, ngapain dihasilkan lagi? Gitu ya. Wa mithlu hadhil alfadhi, contoh dari lafaz-lafaz ini adalah nasoro wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa'lam. Madi mudhari amr wa jalasa wa yajlisu wajlis wa daraba wa yadribu wadrib. Ini ada wa-nya jadi enggak kerasa hamzah wasolnya. Kalau dimunculin nasara yansuru unsur, fahima yafhamu ifham, alima ya'lamu i'lam, jalasa yajlisu ijlis, ya, daraba yadribu idrib, gitu ya. Cuman ada wawu jadi hamzah wasolnya enggak terasa. Wal fi'lu ala salasati anwa'in. Nah, fi'il ada 3 macam. Nah, ini baru pembagian fi'il dari segi sigo, dari segi bentuk. Karena bentuk madhi dengan bentuk mudhari dan bentuk amr itu beda. Bentuk madhi seperti ini, bentuk mudhari seperti ini, bentuk amr seperti ini. Ya.
Apa saja madin, dia fiil isim mankus dia ya. Asalnya madiyun. Kan enggak, kalau enggak ada alif lamnya ya, isim mankus kalau tidak ada alif lamnya maka ya-nya ikutan hilang. Jadi yang tersisa madin ya, bukan madun, bukan madin. Madun mah pemain bola. Madin wa mudhari'un wa amrun, madi mudhari' amr ya. Fal madi madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallumi. Madi itu adalah apa-apa yang menunjukkan sebuah perkara waqa'a yang terjadi fi zamani di waktu alladzi qabla zamani takallumi, yang terjadi di waktu sebelum terjadinya obrolan. Ketika saya mengatakan yang namanya ngobrol kan berarti yang namanya takalum ya, obrolan itu berarti dua orang. Saya dengan lawan bicara saya. Karena kalau cuma satu orang saya ngobrol sama tembok berarti saya nggak waras. Yang ngobrol tuh dua orang ya. Tafahum dengan takhotub itu diantara dua orang, minimalnya dua orang. Nah, ketika saya mengatakan kepada lawan bicara saya, kharaja Muhammadun min baitihi. Ya. Nah, ketika saya mengatakan kharaja Muhammadun min baitihi, berarti perkara kharajanya sudah terjadi sebelum saya ngomong kharaja Muhammadun min baitihi. Ya. Jadi ketika saya mengatakan kharaja Muhammadun min baitihi, pekerjaan kharajanya udah terjadi di waktu sebelum saya mengucapkan kalimat kharaja Muhammadun min baitihi. Gitu ya. Sampai situ paham? Nah, nahu seperti misalkan, disebutkanlah di sini fiil madhi, kataba, fahima, kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara wa ashtaraka. Ya, fiil-fiil di sini campur, ada fiil sulasi mazid, ada fiil sulasi mujarrad, kemudian sulasi mazid 1 absara, kemudian sulasi mazid 2 takallama, kemudian sulasi mazid 3 istaghfara, kemudian sulasi mazid 2 ishtaraka. Semuanya lampau. Ketika saya mengatakan kataba, pekerjaan menulisnya terjadi di waktu sebelum saya mengucapkan kataba. Wal mudhari'u, kemudian fi'il mudhari' madalla ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallumi au ba'dahu. Tuh lihat. Mudhari' adalah apa-apa yang menunjukkan sebuah perkara ya. Si perkara tersebut yang ya hadasin yaqa'u itu jadi naat dari hadasin ya. Al jumlatu ba'da nakirah fahiya sifah. Perkara yang terjadi di waktu pembicaraan atau setelahnya. Itu definisi fi'il mudhari itu. Jadi ketika saya mengatakan yadribu Muhammadun ya shadiqahu, ketika saya mengatakan yadribu Muhammadun shadiqahu itu masih mukul. Gitu ya. Atau setelah beberapa waktu setelah ya. Nah, enggak terlalu jauh lah. Setelah, maksudnya begini. Ya. Ba'da setelah zaman takalum. Jadi ketika setelah saya ngomong ya kejadian gitu ya. Yadribu Muhammadun shadiqahu. Kejadian baru mundur gitu ya. Contohnya dituliskanlah ya seluruh fi'il mudhari dari fi'il madhi yang disebutkan di contoh yang sebelumnya. Kataba yaktubu. Tadi ada fahima, ada yafhamunya, ada kharaja, ada yakhruju ya. Yaktubu, yafhamu, yakhruju, yasma'u ya, kemudian sami'a, yasma'u, kemudian situ absara ya. Tapi di situnya jadi yansuru. Enggak konsisten. Ya bisa jadi, enggak tahu di situ apa di situ. Yansuru juga? Yansuru, tapi sebelumnya dia absara. Nah, harusnya yubsiru biar pas. Yansuru. Ya kan harusnya kan kalau di atas kan kharaja yakhrujunya ada. Sami'a yasma'unya ada. Absara jadi yansuru kan beda. Harusnya kalau absara yubsiru. Sama. Ini buku siapa sih? Kemudian takallama ya takallamu pas. Istaghfaro ya istaghfiru pas.
Ishtaraka yashtariku pas, absoro yang suruh nggak pas. Itu. Cetakan risalah. Titiknya harusnya di bawah. Nggak tahu. Ya namanya juga manusia lah ya. Itu kita kok ngeritik Syekh nih, ya udah biasa ya. Kalau kajian saya memang kayak gitu ya, suka saya obrak-abrik isi kitabnya. Berikutnya ya, wal amru, apa itu definisi fi'il amr? Madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi. Apa-apa yang menunjukkan sebuah perkara, tapi si perkara ini yang dituntut ya, yang diminta terjadinya perkara tersebut setelah ya zamani takalumi, setelah waktu pembicaraan. Si perkaranya terjadi, dituntut untuk terjadi setelah saya ngomong. Itu fi'il amr itu seperti itu. Contoh uktub, ketika saya mengatakan uktub, artinya apa? Uktub menunjukkan sebuah makna yang yang saya minta untuk terjadi, uktub ini setelah saya ngomong uktub, tulislah. Berarti saya meminta terjadinya sebuah perkara menulis, tapi terjadinya perkara menulis ini terjadi setelah saya ngomong uktub. Jadi saya ngomong uktub dulu, uktub baru terjadi. Ini yang disebut dengan ba'da zamani takallumi. Uktub, ifham, ukhruj, isma, unsur, ya, takallam, istaghfir, ishtarik, ishtaraka yashtariku ishtarik. Ya. Nah, kalau absoro ya berarti harusnya absir ya. Ya, kataba yaktubu uktub. Nah, ini bagiannya ilmu sorof ya. Ada yang datang itu. Andika tuh kayaknya ya. Nah, jadi ya, tahu dari mana kalau kataba itu yaktubu dan fi'il amrnya itu adalah uktub? Tahu dari mana? Ya, tahu dari Pak Ustadz ketika ngejelasin pelajaran sorof di pelajaran sebelumnya. Itu bagian sorof itu ya. Kataba yaktubu uktub. Kemudian ya fahima yafhamu ifham, ya kemudian kharaja yakhruju ukhruj, itu bagiannya ilmu sorof. Tapi ini di ilmu nahu kok ada? Nah, ilmu nahu membahas ini bukan untuk ya melatih ya cara pembentukannya, bukan, tapi untuk menggunakannya. Ya, kapan menggunakan kataba, ditaruh di mana katabanya dan seterusnya. Adapun untuk membentuk ya kataba yaktubu uktub, nah itu bagiannya ilmu sorof. Menggunakan, ada membentuk, ada menggunakan kataba bagaimana cara menggunakannya, yaktubu bagaimana cara menggunakannya, uktub bagaimana cara menggunakannya, itu urusannya ilmu nahu. Itu ya, makanya ilmu sorof ini hanya melahirkan kata-kata. Ilmu nahu itu yang manajenya, ditaruh di sini dan seterusnya. Makanya ada peribahasa as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Sorof itu ibunya ilmu-ilmu. Kenapa? Karena sorof itu melahirkan kata-kata, dari kata-kata ini muncullah ilmu-ilmu yang lain. Wan nahwu abuha, nahu itu bapaknya. Bapak itu ngatur. Ya. Nah, supaya jadi ilmu, kata ini ditaruh di sini, jadilah ilmu. Gitu ya. 3 menit lagi. Udah mendingan tutup aja. Yang satu lagi ding amar lah ya. Udah ding amar juga ya. Wa ammal harfu sampai situ. Ya, bersambung sampai huruf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.